Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode asosiasi menggunakan algoritma a priori. Mulai dari pengertian konsep dasar, contoh data, perhitungan, hingga implementasi menggunakan Microsoft Excel dan RapidMiner. Yang pertama yaitu pengertian metode asosiasi. Untuk metode asosiasi merupakan salah satu teknik dalam data mining yang digunakan untuk mengetahui pola hubungan antar item yang sering muncul secara bersamaan dalam suatu transaksi. Metode ini banyak digunakan dalam bidang penjualan, misalnya untuk mengetahui barang apa saja yang sering dibeli secara bersamaan oleh konsumen. Untuk algoritma a priori adalah algoritma yang paling umum digunakan dalam metode asosiasi. Untuk prinsip utama dari algoritma a priori adalah jika suatu item sering muncul, maka kombinasi item tersebut juga berpotensi sering muncul. Algoritma ini digunakan tiga ukuran utama, yaitu support, confidence, dan left. Untuk penjelasan support, evidence, dan left, support itu menunjukkan berapa sering suatu item atau kombinasi item muncul dalam seluruh transaksi. Untuk confidence itu menunjukkan tingkat kepercayaan suatu aturan asosiasi. Misal jika membeli item A, maka kemungkinan membeli item B juga. Sedangkan alif itu digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antar item. Jika nilai alif lebih dari 1, maka hubungan antar item dinilai kuat. Untuk contoh data transaksi, pada penelitian ini saya menggunakan 10 data transaksi penjualan pakan ayam yang terdiri itu yang pertama ada item jagung, yang kedua ada dedak, yang ketiga ada bor. Setiap transaksi itu berisi kombinasi item yang berbeda-beda, dan data ini kemudian diolah menggunakan algoritma a priori untuk mencari pola asosiasi. Dari 10 transaksi tersebut diperoleh bahwa item jagung itu muncul sebanyak 8 kali, dedak 6 kali, dan bor 7 kali. Untuk kombinasi item jagung dan bor muncul bersama 6 kali sehingga nilai supportnya adalah 0,6 di situ ini. Nah, kemudian nilai confidence untuk aturan jagung ke bor diperoleh dari berbagai support jagung dan bor dengan support jagung, yaitu sebesar 0,7. Untuk nilai lift itu dihasilkan yang berarti hubungan antara jagung bor tergolong kuat 0,7. Perhitungan support dilakukan di Microsoft Excel menggunakan fungsi kognitif sehingga memudahkan dalam menghitung jumlah kemunculan setiap item. Hasil perhitungan tersebut kemudian digunakan untuk menghitung nilai support, confidence, dan lift secara otomatis. Untuk di segitiga itu kombinasi jagung dan bor itu dapat nilai 0,6, di kombinasi jagung dan dedak itu 0,5, sedangkan di dedak dan bor itu kombinasi supportnya 0,4. Ini untuk hasil confidence dan liftnya antara jagung dan bor itu OBD-nya kena 0,75, sedangkan liftnya kena 1,07. Nah, selanjutnya kita gunakan RapidMiner. Baik teman-teman, setelah masuk ke RapidMiner, teman-teman bisa menambahkan yang pertama yaitu Reactive ini. Nah, yang kedua
efek efek yang ketika create asosiasi. Nah, sebelum itu kita masukkan data dulu. Untuk masukkan data, pilih input data ini. Nah, komputer. Nah, kita cari untuk dokumen kita. Teman-teman, untuk dokumennya tadi itu beda ya. Untuk a priori ini kan tadi datanya pakai nama item jagung, dedak, dan bor. Untuk yang di RapidMiner itu menggunakan angka, cuma menggunakan angka 1 dan 0. Kita cari dulu untuk filenya. Nah, ini a priori 1. Nah, setelah itu teman-teman bisa pilih next. Kita pilih ini aja, terus kita next. Nah, kita pilih next lagi, terus pilih finish. Simpennya di data ya teman-teman. Nah, kita masuk lagi ke desain. Masukkannya pilih ini. Nah, kita pilih tadi untuk a priori 1 ini. Kita pilih oke aja. Nah, untuk di backgroundnya ini cuma merubah di min support ini. Sebelumnya 0,6 kita ubah jadi 0,4. Sedangkan di create asosiasi itu tadi 0,6 kita ubah jadi 0,8 kita ubah jadi 0,6. Nah, setelah membuat seperti tadi, kita tinggal run aja. Nah, di sini akan muncul untuk hasilnya. Untuk size 1, untuk supportnya 0,300 untuk dedak, untuk jagungnya 0,200, untuk purna 0,200 juga. Mungkin sekian video dari saya tentang asosiasi menggunakan algoritma a priori. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.